Sumpitan, napas kematian dari Kalimantan. Senjata tradisional ini diperkirakan mulai digunakan di Kalimantan pada abad ke-15. Pembuatannya yang rumit menyebabkan harganya tergolong mahal. Anak sumpit juga sering dilumuri racun yang amat berbahaya, sampai-sampai peneliti barat menyebutnya sebagai napas kematian. Berikut ini adalah sebuah video berdurasi panjang, berisi laporan khusus tentang sumpitan Kalimantan. Bagian pertama, sumpitan kakek Ngo. Nyanyian burung dari pepohonan masih terdengar sewaktu Daniel Ngo, 70 tahun, tengah menyiapkan seperangkat sumpitan. Setelah membersihkan kotoran di saluran udara senjata tiup itu, kakek Ngo memisahkan anak-anak sumpit. 8 batang kurus serupa tusuk sate itu, ada yang dibubuhi tinta, ada juga yang tidak. Anak sumpit yang ditandai tinta itu, rupanya telah diolesi racun. Ahad pagi itu, pada 25 Maret 2023, kakek Ngo beranjak menuju gang di depan rumahnya di RT 9, Kelurahan Sungai Siring, Samarinda Utara. Kakek tersebut kemudian menunjukkan cara memakai senjata itu. Mata kakek Ngo tertuju ke sebuah batang pohon sejauh 15 meter, mulutnya didekatkan ke pangkal sumpit. Setelah mengumpulkan udara di paru-paru, dalam sekali entakan, ia meniup. Anak sumpit meluncur dan menancap di batang sesuai bidikannya. Kakek Ngo adalah anggota lembaga adat Dayak Bahau di Samarinda yang merupakan pengrajin sumpit. Ia menjelaskan, sumpit dalam komunitas Dayak digunakan untuk berburu dan bertahan hidup selain untuk pertempuran. Anak sumpit ini biasanya dibubuhi racun yang amat berbahaya. Racun tersebut mulai bekerja ketika anak sumpit menembus tubuh binatang. Anak sumpit akan patah, sementara ujungnya yang beracun tertinggal di kulit. Racun itu lantas menyebar melalui aliran darah yang menyumbat sistem saraf dan pernapasan. Hanya perlu 10 detik untuk melumpuhkan buruan, dan hewan akan mati kurang dari setengah jam. Bergantung olesan racunnya, makin tebal, makin mematikan. Racun ini berbahaya sekali, termasuk bagi manusia yang tidak sengaja terkena, jelas kakek Ngo. Sumpit disebut memiliki nilai filosofi, karena merupakan simbol kekuatan dan keberanian. Kakek Ngo melanjutkan, mereka yang membawa senjata sumpit dianggap orang yang punya keberanian, yang mampu melindungi diri dan keluarganya. Bagian kedua, senjata napas kematian. Sumpitan atau blogun diperkirakan mulai digunakan manusia pada abad ke-15. Sebagian sejarawan menyebutkan, sumpit pertama kali ditemukan di Kepulauan Malaya, terutama di Kalimantan. Kesimpulan itu diperoleh dari catatan sejarah dan peninggalan lukisan. Senjata ini kemudian menyebar ke Filipina, India, Sri Lanka, Jepang, serta masyarakat Indian di Amerika Selatan. Uniknya, hanya penduduk benua Afrika yang tidak mengenal sumpitan. Penggunaan sumpitan di berbagai belahan dunia rata-rata seragam, yaitu berburu atau senjata tempur. Di Jepang, sumpitan merupakan perlengkapan prajurit ninja. Sementara suku Indian di sekitar hutan Amazon menggunakan racun sumpitan seperti di Kalimantan. Racun sumpit yang mengerikan itulah yang membuat peneliti barat menjuluki senjata ini sebagai napas kematian. Chai Siswandi adalah pemerhati senjata tradisional di Kaltim. Ia pernah menulis teknik pembuatan sumpit dalam buku Hasanah, Seni Tradisi Kalimantan Timur, terbitan Dewan Kesenian Daerah Kaltim pada 2020. Anggota Paguyuban Pemerhati Pusaka Nusantara, atau P3N Kaltim ini, menjelaskan harga sumpit ditentukan menurut hukum adat. Mengutip tulisan Cilik Riwut, nilainya yaitu Jipen IJ, yaitu 2 tempayan, atau guci. Harga ini merupakan keputusan bersama seluruh suku Dayak di Kalimantan, yang terdiri dari 405 subsuku. Sumpitan disebut hemput dalam bahasa Dayak Bahau. Chai menyebutkan, senjata ini tidak boleh dipotong dengan parang maupun diinjak-injak. Bila ada orang, khususnya orang asing, berani berbuat begitu di depan umum, akan dianggap sebagai penghinaan. Pelakunya, baik sengaja maupun tidak sengaja, bisa dituntut dalam suatu rapat adat. Jelas, Chai Siswandi.
Lantas, mengapa penduduk Kalimantan pada masa silam memilih sumpit sebagai senjata jarak jauh? Chai Siswandi menguraikan, sumpit punya banyak manfaat. Batang sumpit yang kuat bisa dijadikan tongkat untuk membantu melintasi hutan maupun mendaki bebatuan. Ujungnya bisa dipakai sebagai tombak. Lalu anak sumpit sangat ringan dan dibawa di wadah tertutup sehingga lebih ringkas. Berbeda dengan busur panah yang melengkung, serta anak panahnya yang panjang, gampang tersangkut di ranting. Tidak cocok di hutan, tuturnya. Bagian ketiga, teknik pembuatan sumpitan. Seperangkat sumpitan Kalimantan terdiri dari 4 perkakas. Yang pertama ialah batang sumpit dari kayu ulin sepanjang 1,5 meter hingga 2 meter dengan diameter sekitar 2,5 cm. Pembuatan batang sumpit cukup rumit, terutama saat mengebor lubang atau larasnya. Pembuatan lubang ini menggunakan alat yang disebut papen spout, berupa 6 tongkat kayu setinggi 4 meter, yang disusun berdiri tegak dalam formasi segitiga. Sebatang besi sepanjang 2 meter, yang ujungnya sangat runcing dan tajam bernama kerajang safu, kemudian digunakan untuk melubangi balok kayu ulin. Teknik pembuatan batang sumpit berbeda-beda di setiap subsuku. Pelubangan batang sumpit secara tradisional ini memakan waktu 3-7 hari. Jelas, Chai Siswandi. Perkakas yang kedua adalah anak sumpit atau walok, sebagian yang lain menamakannya damak. Anak sumpit kebanyakan terbuat dari teras kayu ulin kering, pelepah nau atau aren, serta bambu. Proyektil ini panjangnya 20 cm sampai 30 cm, sementara pangkalnya dipasangi gabus yang terbuat dari akar kayu gabus. Ada 3 jenis anak sumpit yang dikenal di hulu Sungai Mahakam. Ketiganya yaitu anak sumpit biasa tanpa racun, atau langaklan, anak sumpit yang ujungnya diolesi racun sepanjang 1 cm, atau langak salo, dan anak sumpit yang ujungnya dipasangi besi tipis dan tajam, serta diolesi racun, atau langak irang. Perlengkapan ketiga adalah wadah untuk anak sumpit atau seluk. Tempat ini terbuat dari bambu jenis tertentu yang sering disebut lutuk. Wadah ini sangat penting untuk menyimpan anak sumpit yang beracun. Perlengkapan yang terakhir adalah racun. Bahan berbahaya ini terbuat dari ramuan akar dan batang kayu tertentu yang getahnya dimasak sampai mengental. Cairan ini harus dibungkus dengan daun tertentu supaya tanaman sekitar tidak rusak karena asap atau aroma dari pemasakan racun. Itu sebabnya racun anak sumpit harus dibuat di luar kampung atau di dalam hutan, jelas Chai Siswandi. Peramu juga bisa meningkatkan daya bunuh racun dengan menambahkan air tembakau atau liur ular kobra coklat dan hitam. Orang Dayak juga memiliki teknik membuat penangkal racun sumpit dari ramuan akar dan daun tumbuhan tertentu, sambung Chai Siswandi. Bagian keempat, warisan yang mesti dilestarikan. Sumpitan makin sukar ditemukan karena material membuat batang, anak sumpit, serta racun makin langka seturut deforestasi. Pengrajin sumpit juga makin sedikit di Kalimantan. Rudi Haryowijono adalah sastrawan, budayawan, sekaligus aktivis masyarakat adat di Kaltim yang membenarkan kondisi tersebut. Romo Rudi, panggilannya, mengatakan bahwa sumpit bersama mandau dan tombak merupakan alat pertahanan komunitas Dayak sejak dahulu. Sekarang, sumpit hanya dijadikan kontes atau event tahunan. Sudah jarang anggapan bahwa sumpit adalah warisan keaslian budaya, jelas Romo Rudi. Sumpit dan mandau juga disebut mengalami kemunduran atau degradasi dalam kehidupan berbudaya dan adat. Inilah yang menimbulkan kendala dalam pewarisan budaya dan adat kepada generasi mendatang. Romo Rudi mengatakan bahwa sumpit, anak panah, berikut racunnya memuat nilai sejarah dan filosofi masing-masing. Oleh karena itu, sudah seharusnya sumpit tetap menjadi bagian dari budaya dan tradisi masyarakat Kaltim yang harus dilestarikan.